Yang di i'rab yang ada garisnya aja. Nah, garis bawah ya. Di i'rab yang ada garis bawah. Arsalallahu rasulan aminan ilan nasi jami'an. Rasulan Nah, rasulan apa? Asad garu masmu. rasulan maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bihi mansub. Aminan. Aminan na'tun li rasulan. Nah, sahih. Sifat au na'at di lil maf'ul bihi. Tas, barakallahu fiik. Al-aminu yuhibbuhullahu wan nasu. Tafadhal, ikhwah. أنا أستاذ إخوان. نعم تفضل. ثانيا الأمين يحب الله والناس. الأمين مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم صحيح. ثالثا كان خالد بن الوليد شجاعا في الحرب. تفضل. تفضل يا إخوة. كان خالد بن الوليد شجاعا في الحرب. ما الإعراب شجاعا؟ أنا أستاذ. نعم تفضلي. كان خالد بن الوليد شجاعا في الحرب. شجاعا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم المفرد. نعم. Sujaan itu apa? Khobar kana mansub ya. Kemudian khobar kana mansub. Rabi'an innal qa'idal mukhlisa yansuruhu Allah. Tafadhal. Man? أنا أستاذ. نعم تفضل. إن القائد المخلص ينصره الله. القائد اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المخلص نعت للقائد منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم صحيح بارك الله. هذا يا إخوة على الشاطئ البحري. طيب. تفضل من يقرأ على الشاطئ البحري. أنا أستاذ. نعم تفضلي يا أستاذة. أستاذة مرني. نعم أستاذ. على شاطئ البحر الكلمات الجديدة بطء فرح فرحة علم راية باطل. المصطلحات الجديدة ظرف زمن ظرف مكان. نعم الكلمات الجديدة. طيب الدرس الخامس والعشرون بطء. ما معنى البطء يا إخوة؟ lambat. نعم بطء هذا صفة ضد السريع. بطء ضد السريع. فرح. ما معنى فرح؟ senang. هذا فار. أما فرح ماذا؟ Gembira. نعم صحيح. نعم فرح atau farahun sama ya. Gembira, senang, riang, sukacita, fariha ya.
Farihatun juga sama. Kemudian alamun. Apa mana alamun? Alamun itu maknanya rayah. Apa makna rayah? Bendera. Rayatu Indonesia, rayatu Saudi. Batilun. Batil. Nah, batilun batil. Baik, ikhwah. Kemudian ada mustalahatu al-jadidah. Ada zarfu zaman dengan zarfu makan. Baik. Apa makna dari zaraf? Keterangan waktu. Nah, zaraf itu keterangan ya. Zaman, waktu, keterangan waktu. Zaraf makan itu keterangan tempat. Jadi keterangan itu ada dua. Ada yang namanya keterangan tempat, ada yang namanya keterangan waktu. Muntah ya ikhwah. Apa yang antum tahu tentang zaraf? Bahasa lain dari zaraf apa? Maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi atau az-zaraf. Ya. Al-maf'ulu fihi atau az-zaraf ya. Nanti pasti antum lihat zaraf itu apa namanya? Mansub. Ya, jadi zaraf itu disebut juga maf'ul fihi. Artinya apa? Artinya ialah kata keterangan, baik keterangan tempat maupun keterangan waktu, ya, itu yang disebut dengan al-maf'ulu fihi. Dan zaraf itu ada dua. Zaraf zaman dengan zaraf makan. Kalau zaraf itu apa? Kalau zaraf zaman itu apa? Wal ismu zamanu al-mansubu bitaqdiri fi. Ya. Jadi ini sebenarnya juga apa namanya? Pengertian dari al-maf'ulun fihi. Ya, dia zaraf mansub bitaqdiri fi. Jadi ada makna fi di sana tapi fi-nya nggak ada. Tapi dia memiliki makna fi. Ya. Jadi pengertiannya apa? Kalau zaraf zaman al-ismu al-mansubu bitaqdiri fihi. Bitaqdiri fi. Ya. Al-ismu al-mansubu bitaqdiri fi. Yaitu isim ya atau setiap zaraf zaman, keterangan waktu yang beri'rabkan nasab atau yang dinasabkan dengan memperkirakan makna fi atau di atau pada di dalamnya. Ya, fi ini bisa memiliki makna di atau pada. Di atau pada. Ya, jadi isim segala bentuk keterangan waktu yang dinasabkan dengan memperkirakan makna fi. Maksudnya ada makna fi di dalam keterangan waktu tersebut. Nah, kalau seandainya dia tidak memiliki makna fi, ya tidak memiliki makna fi, maka dia tidak bisa dikatakan al-maf'ulu fihi. Paham? Contohnya apa? Contohnya kayak al-yauma. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, al-yauma itu memiliki makna fi hadzal yaum atau fil yaumi akmaltu lakum dinakum. Paham? Ya, jadi contoh-contoh dari keterangan waktu itu ada al-yauma, al-lailata, ya, kemudian gudwatan itu pagi-pagi. Bukrotan juga pagi-pagi. Jadi gudwah itu muradif dari bukrah. Ada saharon, ya saharon itu artinya dini hari ya ikhwah. Ya, waktu sahur itu waktu dini hari. Jadi bukan malam ya. Waktu sahur itu bukan waktu malam, tapi waktu dini hari. Bahasa Arabnya apa? Saharon. Ya, kemudian ada athamah. Ya, athamatan, tahu nggak athamatan? Athamatan itu petang. Petang itu ya baru masuk waktu isya, itu athamah. Ya, dari perpindahan waktu sore ke waktu isya itu namanya athamah.
Nah, ada madan. Kemudian ada sabahan, ada masaan, ada abadan selamanya. Kemudian ada amadan. Amadan itu artinya masa. Amadan ba'ida, ya kata Allah Subhanahu wa taala, masa yang jauh. Hinan ketika ghadan esok ya, dan lain sebagainya. Makanya contohnya misalkan shalla al-muslimuna zuhran. Maksudnya seorang muslim itu salat waktu zuhur, dan zuhur itu adalah i'rabnya apa? Dzaraf zaman mansub wa huwa maf'ulun fihi, atau maf'ulun fihi mansub wa huwa dzaraf zaman. Misalkan zahabtu ilal madrasati sabahan yusabbihuna bukratan wa asilan, ya. Semuanya adalah memiliki makna dzaraf, atau dia i'rabnya adalah maf'ulun al-maf'ulun fihi. Insyaallah nanti kita akan jelaskan ya. Kemudian dzaraf makan pun maknanya seperti ini, sama. Al-ismu al-mansubu bi taqdiri fi. Contohnya kalau dzaraf zaman, dzaraf makan itu ada amama, ada khalfa, ya, ada wara'a, ada fauqa, ada quddama. Quddama itu artinya di depan, ya. Ada tahta, ya. Ada inda, ya, inda itu di samping, ya. Dan inda itu di samping. Bisa diartikan di samping, ya. Tergantung nanti konteks kalimatnya. Inda. Kemudian ada ma'a, ada iza'a. Iza'a itu artinya berhadapan, ya. Iza'a, ya, berhadapan. Kemudian ada hunaka, ya. Ada apa lagi, fauqa, wara'a, dan yang lain sebagainya. Qamal ustadzu amamal fasli. Amamal fasli, ya, ini artinya di depan kelas, dan amama di sini adalah maf'ulun fihi atau dzaraf makan. Mansub yang memiliki makna fi amamil fasli, di depan kelas. Ya, memiliki makna fi. Kemudian apa? Jalasa Muhammadun tahta syajarah misalkan, dan yang lain sebagainya. Nah, ini adalah penjelasan singkat berkaitan tentang dzaraf, ya. Dzaraf zaman dengan dzaraf makan yang memiliki makna al-ismu al-mansubu bi taqdiri fi. Ya. Sampai sini bisa difahami ya, ikhwan? Nah, Ustaz, paham Ustaz. Kalau seandainya dia tidak misalkan ada keterangan tempat atau waktu, tetapi dia nggak mansub, ya ikhwah, ya, tidak mansub dan tidak mengandung makna fi, maka dia tidak bisa menjadi dzaraf, ya. Ya, jadi syaratnya apa? Syaratnya dzaraf menurut pengertian yang kita jelaskan, dia beri'rabkan nasab, mengandung makna fi, dzarfiyah. Ya, jadi syarat yang pertama apa? Bermakna fi, ya. Beri'rab nasab dulu. Beri'rab nasab dan mengandung makna fi. Kemudian syarat yang kedua apa? Jika fi tidak disembunyikan, misalkan fi-nya tampak, bukan dzaraf. Jadi fi-nya harus tersembunyi, ya. Jadi jika fi tidak disembunyikan, bukan dzaraf. Jadi maknanya adalah fi-nya harus disembunyikan. Kemudian apa? Menunjukkan makna
makna apa? Waktu atau tempat. Tempat atau waktu, sahih. Ya. Atau misalkan ya seperti itu ya sob. Nah seandainya salah satu di antara tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak zorof. Contohnya apa? Yaumul Jum'ah. Yaumul Jumu'ati Yaumun Mubarakun. Yaumun Mubarakun. Nah, ini sudah bukan zorof lagi ya. Hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Kata yaum di dalam kalimat tersebut, keduanya bukan merupakan zorof. Ini bukan zorof. Kenapa? Tidak menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Fahimtum? Nah, kalau solai itu sobahan atau solai itu subahan atau misalkan zahabtu ilal madrasati sobahan. Nah, sobahan itu kan keterangan waktu yang menjelaskan perginya seseorang menjelaskan perginya saya ke sekolah. Tapi kalau yaumul jumu'ah itu tidak menjelaskan waktu terjadinya sebuah pekerjaan. Nah, ini adalah contoh yang syarat pertamanya hilang. Kalau contoh syarat yang keduanya hilang, contohnya apa? Misalkan sirtu, saya berjalan di yaumi al-jumu'ati. Saya jalan di hari Jumat. Nah, ini adalah contoh yang syarat keduanya tidak terpenuhi karena ditampakkan fi-nya di sini. Kecuali kalau fi-nya antum hilangkan ya sebab sirtu yaumal jumu'ati, maka dia menjadi dzaraf. Ya, atau dia maf'ulun fi. Kalau seandainya fi-nya antum tambahkan atau antum tampakkan atau ditulis dengan jelas, tidak disembunyikan, maka ini tidak termasuk dzaraf, ya. Memang ya ikhwah, memang yaumul jumu'ati di sini menunjukkan waktu terjadinya perbuatan sirtu. Nah, sahih. Tetapi kenapa dia bukan dzaraf? Karena salah satu dari syarat dzarafnya tidak terpenuhi, yaitu apa? Ditampakkannya huruf jar. Naam, yaumul jumu'ati itu menceritakan atau menjelaskan terjadinya sebuah pekerjaan sara yasiru. Tetapi karena fi-nya ditampakkan di sini maka batallah posisi dia sebagai dzaraf karena syarat yang kedua tidak terpenuhi. Habis ini bisa difahami? Insyaallah, Baik. Misal misalkan apa ya sebab misalkan lagi ada yang mansub ya, ada sebuah tempat atau contoh yang nasab ya. Maksudnya keterangannya mansub dan fi-nya tidak ditulis, namun tidak menunjukkan waktu atau tempat berlangsungnya pekerjaan. Paham itu enggak? Fi-nya enggak tampak. Dan dia berharokan mansub, tapi tidak menjelaskan terjadinya sebuah pekerjaan. Contohnya apa ya? Zurtu asyam misalkan. Ya, nah sahih. Zurtu asyam. Syam itu nama tempat ya. Saya mengunjungi Syam. Syam ini mansub. Ya, tapi dia tidak menjelaskan makna zaro. Karena Syam di sini i'rabnya apa? Hah? Maf'ulun bihi. Walaupun dia nama tempat tapi tidak menjelaskan terjadinya sebuah fi'il yaitu zaro. Ya. Yang menjelaskan zaro misalkan zurtu sobahan. Nah, sobahannya itu menjelaskan. Contohnya apa ya? Sirtu yaumul jumu'ah tadi sudah memenuhi. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh yang syarat satu dan keduanya tidak terpenuhi. Menunjukkan makna tempat dan waktu. Ya, kalau tidak menunjukkan makna tempat dan waktu ya bukan dzaraf ya, bukan dzaraf jadinya.
Kalau itu Ustaz, Nah, tanya Ustaz, kalau umpama zurtu asyama, sobahan. masahan Ustaz, Masaan masahan itu masaannya zorof. mas maf'ul fihi ya Ustaz. Maf'ulun fihi, na'am, sahih. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Nggak apa-apa ya sebab di dalam satu jumlah itu bisa ada 3 bentuk maf'ul, itu nggak masalah. Contohnya, darabtu darabtu kalban darban sobahan. Nggak masalah itu. Paham ya, ikhwah? Insya Allah Ustaz. Jadi dalam Ustaz. Al-Quran, dalam Al-Quranul Karim itu Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan zorof. Banyak sekali. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Lailan wa nahara ini menjelaskan terjadinya sebuah doa tersebut. Ya enggak? Nabi Nuh di situ berdoa ya. Jadi keterangan malam dan siang itu menjelaskan bahwasanya Nabi Nuh itu berdoa. Jadi waktu itu menjelaskan ya. Maksudnya adalah fil laili wa fin nahari, maksudnya seperti itu. Walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Abadan di situ maf'ulun fihi atau zaraf zaman. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Banyak ya. Ustadz izin bertanya, Nah. bolehkah? Nah, tafadhali. Tadi Laila wa naharo. Naharo itu artinya siang ya Ustadz? Iya. Apakah bukan artinya sungai? Kalau artinya siang, perbedaan penggunaannya naharo dengan anhar, dengan nahar, itu apa ya Ustadz? Kalau sungai itu nahrun, haknya pendek ya. Nah. Haknya pendek, nahrun. Ya, jamaknya adalah anhar. Ya, kalau siang tuh nahar, haknya panjang. Bisa difahami? Cuman ada satu doang ya Ustadz, nahar gitu siang. Kalau Ya. nahrun itu berarti sungai. Nahrun itu sungai. Nggak ada kayak anhar itu Anhar berarti itu bentuk jamak dari nahar. Nggak ada. Ya, maksudnya Kalau nahar, bentuk ya. kalau pada siang hari kan nahar begitu kan Ustaz. Kalau pada siang-siang gitu anhar gitu bisa nggak Ustaz? Tahuan bentuk jamak dari nahar. Ya, sebentar ya. Setahu anak anhar itu bentuk jamak dari sungai. Sebentar kita nata'akkad dulu. 6. Laisa fihi jama' nahar. Jadi nahar, fan naharu tutlaqu ala al-ifrad wal jama'. Laisa fihi jama', enggak ada jamaknya ya nahar. Cuman satu aja nahar begitu. Sahih. Kalau siang-siang begitu enggak ada ya Ustaz. Jadi jamak begitu. Enggak ada, karena anhar itu adalah jamak dari nahrun. Tapi ada juga yang mengatakan jamak dari nahar itu anhurun atau nuhurun. Tapi wallahu a'lam bishawab, tawana enggak ada ya. Dia mengatakan, walaupun ada pun yang mengatakan nahar itu ada jamaknya pun bukan anhar. Jamaknya apa? Unhurun. Unhurun, bukan anhar. Itu pun kalau yang mengatakan jamak. Kalau membedakan penggunaannya nahar dengan zuhron itu bagaimana Ustadz? Sama-sama waktu siang. Nah, sama-sama waktu siang. Kalau zuhron itu lebih ke spesifik maknanya. Nah, makna dari zuhron itu apa? Waktu zawal ya. Tapi kalau nahar itu kan ya dari jam sekian ke jam sekian. Tapi kalau zuhur itu lebih spesifik dan lebih khusus pemaknaannya. Paham? Mafhum Ustadz, syukron.
Apaan Ustaz? Mau tanya Ustaz, kalau di depannya huruf dzaraf itu ada min, itu masih masuk dzaraf nggak Ustaz ya di apa Enggak, namanya? kalau sudah min. Contohnya apa? Min tajri min tahtihal anhar. Enggak. Enggak Tajri min tahtiha min tahtihal al-anhar. anhar. Nah, itu sudah bukan gini. Bukan dzaraf ya Ustaz ya. Jazakallah khair. Kemudian ya sebab ada juga yang mengatakan anhurun di sini ada makna lil qillah. Kalau nuhurun itu lil kasrah. Maksudnya lil qillah itu ya sedikit ya. Lil qillah itu ya malam yang sedikit, yang pendek maksudnya. Kalau nuhurun itu lil kasrah. Malam yang panjang, malam-malam makanya. Kalau qillah untuk sedikit ya. Misalkan Muhammad begadang fi unhurin qalilah atau fi unhurin, maksudnya di sedikit malam. Begadangnya enggak setiap hari. Tapi kalau fi nuhurin dia begadang di sepanjang malam. Walaupun yang mengatakan nahar itu ada bentuk jamaknya bukan al-anhar. Karena al-anhar ini adalah jam'un nahrin. Fahim ya ikhwah? Insyaallah Ustaz. Baik, naqra ya ikhwah, naqra. Al-kalimatul jadidah man yuridul qira'ah. Tafadhal. Halo Ustaz. Naam, tafadhal Ustazah Sumini. Naam Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Al-kalimatu al-jadidah. Enggak, bukan waqafa. Langsung Oh, waqafa. وقف عامر على شاطئ البحر أسرا وشاهد السفن تسير يمينا وشمالا بعضها يسير بسرعة وبعضها يسير ببطء وقد رفعت كل سفينة على من فوقها وقف عامر ساعة من نهار فرحا مسرورا بهذا المنظر الجميل وكانت كل سفينة تحمل البضائع وعلى ظهرها المسافرون الذين يحبون السفر بالسفن صيفا لأن الهواء يكون عليلا. يواصل القراءة أستاذة ليلى تفضلي. نعم أستاذ. كيف أستاذ؟ نعم. وفي الشتاء يكل المسافرون بالسفن لأن البرد يكون شديدا. نظر عامر إلى الأمام فرأى الشمس تختفي شيئا فشيئا في البحر حتى غابت تماما فظهر القمر والنجوم من حوله تملأ السماء نورا. وقف عامر. أسبوكي يواصل الكلام أستاذة هيمتي. نعم أستاذ. وقف عامر يفكر في هذا العالم العجيب الذي خلقه الله وخلق الإنسان في أحسن تقويم وقرأ قول الله تعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ممتاز. طيب يا إخوة، هذا هو النص الجديد أو الموضوع الجديد على شاطئ البحر. ما معنى الشاطئ يا إخوة؟ Pantai Ustaz. Syati itu maknanya adalah al-yabis. Antum tahu al-yabis? Al-yabis itu tanah kering ya, sobat. Al-yabis itu tanah kering ya. Atau tanah pantai ya, Ustaz. Tepi. Tapi makna yabis itu adalah apa? Syati itu artinya adalah al-yabis.
ala tuli hafah. Ala tuli hafatin muhitun bituli hafatin muhitun au buhairah au bahar, ya, dan sebagainya. Jadi al-yabisi asyati itu adalah tanah kering atau lembab yang memanjang di daratan, ya, di tepi sebuah air, ya, yang mengelilingi yang memiliki tepi dari danau ataupun lautan atau wadi, lembah, itu juga disebutkan dengan syati. Makanya kita katakan syati'un nahri, syati'u buhairati, syati'ul wadi, syati'ul bahri wa ghairu dzalik. Itu disebut dengan syati. Paham? Syati itu artinya tepi. Hadza huwa syati. Daratan yang memanjang itu syati. Yang berada di samping dari sebuah perairan itu disebut dengan syati. Bisa difahami? Bentuk jamaknya adalah syawati. Syawati. Syati itu karena tepi, makanya tepi. Al-bahr itu laut. Tepi laut, laut yang memiliki tepi. Maksudnya laut yang memiliki tepi atau tepi dari lautan itu apa? Ya, maksudnya pantai. Paham tuh? Nah, Ustaz, insyaallah. Nah, itu yang dimaksud dengan syati, ya ikhwan. Jadi penggunaannya tidak hanya pada pantai saja, bisa pada sungai, tepi lembah, tepi danau. Kemudian waqafa amirun ala syati'il bahri asra. Waqafa. Apa artinya waqafa? Berhenti. Waqafa amir ala syati'il bahri. Nah, sahih. Mal farqu baina waqafa wa qama, ya ikhwah? Waqafa berhenti tetap. Mal farqu baina waqafa wa qama? Waqafa itu sebentar. Sir. Baik. Paham nggak? Kalau waqafa itu berdiri setelah antum jalan. Jadi antum jalan kemudian berhenti. Dan berhentinya kan berdiri. Itu waqafa. Sedangkan qama itu berdiri dari antum duduk. Paham nggak? Ada yang masih belum paham? Waqafa itu adalah berdiri dari hasil antum berjalan. Sedangkan qama itu adalah berdiri setelah antum duduk. Atau antum bangkit dari duduk antum. Kalau waqafa adalah berdiri dari pemberhentian antum setelah berjalan. Jadi bahasa Arab itu punya perbedaan-perbedaan kalimat walaupun secara lughah sama ya maknanya, tapi secara makna itu berbeda. Sama kayak sulamun. Apa artinya sulamun? Tangga. Tangga yang seperti apa sulamun itu? Tangga biasa itu, Sob. Kalau tangga rumahan, kalau tangga rumah dan tangga yang ada di mall atau di pasar-pasar itu apa bahasa Arabnya? Sulam. Iya atau enggak? Benar atau benar? Salah atau salah? Sebab tangga yang seperti ini, Sob. Nah, yang ada di rumah antum biasanya atau di mall. Apa bahasa Arabnya ini? Yang setahu antum yang Sulamun, pahami. Ya, ini sulam. Sulamun, Ya. Ini sulam, ini bukan sulam. Ini namanya dahrojun. Tangga kayak eskalator gitu bukan, Ustaz? Ya, itu dahrojun.
Kayak apa namanya? Eskalator itu gini. Dahrojon. Kalau Tangga darajatun rumah Ustaz, tangga rumah antum itu dahrojon. Tapi kalau sulamun itu tangga tukang seperti ini. Coba antum cari aja di Google. Dahrojon itu seperti apa? Sulamun itu seperti apa? Jadi berbeda ya, ikhwah. Kan bahasa Arab itu emang memiliki apa? Memiliki karakteristik ya, yang itu nggak semua bahasa ada. Sebentar. Nah, Apa Ustaz kalau perbedaan julus sama qu'udan Ustaz? Gimana Ustaz? gimana? Julusun sama qu'udan. Julus Nah, Ustaz. sama ya, kalau julus sama kok ada. Itu tidak ada perbedaan Ustaz ya, sebagaimana tadi Ya, sepertinya ada, sama- cuma anak belum melihat lagi ya, belum rojaah lagi. Nah, Ustaz. Sebentar itu. Nah, Ustaz. Dahrojatun, sebentar. Dahrojan atau dahrojatun, sebentar. Ya, nggak salah. Ya, pokoknya intinya sulam itu tangga tukang ya, itu. Sulam itu tangga tukang. Bukan tangga yang ada di mall dan yang sebagainya. Afwan, bukan darojun, afwan. Antum hapus dulu, darojun yang benar. Bukan dahrojun. Darojun. Coba biar antum lebih mentakkid ya. Afwan Ustadz, Nah, mau menanggapi yang qu'udan sama jalisun tadi. Benarkah kalau misalnya qu'udun itu hanya duduk saja, kalau jalisun tuh kayak duduk tuh menempati di situ, misalnya kayak tinggal di daerah Jogja, maksudnya julusun fi Jogja begitu, bukan Ustadz? wallahu alam, Kayak menempati gitu. menempati. Rubbama, tapi wallahu alam bishawab. Kayak misalnya Nah, yang setan di jalannya Allah itu setan julus di situ karena setan menempati di situ, nggak mau pergi-pergi buat mengusir hamba-hamba Allah dari jalan yang lurus. rubbama. Lakin lam nata'akkad an hadza ya. Di sini coba anak gini. Di sini ada yang mengatakan ya, sebab nah, al-qu'ud liman kana waqifan ya. Al-qu'ud itu duduk setelah dia berdiri. Sedangkan julus itu setelah dia berbaring. Nah, di sini ada yang mengatakan qad farraqa bainahuma bi anna al-julus huwa al-intiqal min safalin ila ulu. Ya, jadi julus itu perpindahan dari bawah ke atas. Maksudnya dari antum berbaring, dari tidur antum, kemudian antum duduk, itu julus. Sedangkan al-qu'ud al-intiqalu min ulu ila asfal. Jadi setelah antum berdiri baru duduk. Makanya kalau ada di kelas-kelas di daerah Arab itu, ketika muridnya berdiri nyambut gurunya, kemudian diminta apa? Qu'udan. Qu'udan itu artinya duduk ya, dari berdiri ke bawah, dari atas ke bawah, kok julus dari bawah ke atas. Paham? Itu aja kaidahnya. Paham nggak? Nah, Jadi Ustaz. julus itu duduk setelah antum berbaring. Nah, misalkan antum bangun tidur kemudian duduk, itu julus. Tapi kalau antum berdiri kemudian duduk, itu namanya qu'ud. Paham? Mungkin yang tadi disebutkan Ustazah itu bisa saja memiliki makna majazinya seperti itu. Tapi kalau makna lugawinya yang tadi Ana sebutkan, bisa saja tadi yang disebutkan Ustazah itu memiliki makna menempat, tinggal, itu bisa saja itu makna majazinya, bukan makna hakikohnya. Bisa. Paham? Fahimna Ustaz. Nanti antum cari saja di Google ya ikhwah ya, darojun sama sulamun. Itu pasti berbeda nanti. Gambar yang akan keluar berbeda. kalau yang tangga mall itu di kamus ini Ustaz, sulamu muharriku Ustaz. Sulamun muhar itu darojun ya ikhwah. Maknanya darojun. Darojun. Nanti kalau baca di kamus-kamus klasik, itu maknanya darojun. Jadi orang-orang Arab
dahulu itu mengatakan darajun ya tangga-tangga. Ya, seperti tangga mall itu darajun. Kemudian kalau sulamun tangga tukang. Ini darajun ya, ikhwah. Darajun itu seperti ini. Ini bukan sulam ya. Ini darajun namanya. Ya. Kalau sulamun nah ini namanya sulam. Ini yang namanya sulam ya, ikhwah. Bisa difahami? Naam Ustaz. Ustaz. Ini sulam namanya. Ya, walaupun selama ini antum memaknai sulam itu ya tangga rumahan pun sulam. Tapi berbeda. Baik, nuwasil al-kalam. Halaman berapa? 497. 257 Ustaz. Oh, 257. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa syahada sufun tasiru yaminan wa shimalan. Ya, di sini ada asron nih, soal. Asron di sini apa i'rabnya? Ini apa i'rabnya? Nah, dzaraf zaman. Dzaraf Zaman. Dzaraf zaman. Wa syahada sufuna. Siapa dhamir syahada di sini kembalinya kemana? Ke Amir. 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 Nah, sahih. As-sufun mal i'rabu sufun? Maf'ul bih mansub. Maf'ul. Wa hiya jam'u min? Safinah. Nah, as-sufun itu bentuk jamak dari as-safinah. Jadi si Amir ini melihat sufun itu kapal besar ini ya, sobat ya. Nanti beda lagi. Jangan semua yang ada di lautan itu sufun ya. Beda. Ini sufun. Bisa difahami? Kapal feri, pernah lihat kapal feri? Iya, Ustaz. Itu safinah. Itu safinah. Bisa difahami ya? Nah, Kalau perahu sampan kecil itu apa artinya? Kalau perahu kecil sampan kayu itu namanya markabun. Tapi kalau kapal feri besar seperti ini namanya safinah. Kapal pesiar itu safinah. Nah, jadi ada jenis-jenisnya, ikhwah. Bahasa Arab itu ada jenis-jenisnya. Sama kayak al-ghanam. Al-ghanam itu kambing. Nah, kambing itu kan banyak jenisnya. Ada domba, ada biri-biri, ada yang betina, ada yang jantan. Itu memiliki makna-makna sendiri. Begitu pula sapi, unta, dan sebagainya. Ini safinah itu kapal feri. Kalau kapal sampan kecil, perahu, itu markabun yang biasanya dipakai nelayan. Ya, markabun. kalau zawrakun, Ustaz? Hah? Zawrakun. Zawrak. Ya, itu mungkin apa? Jenis perahu lain ya. Zawrak. Mungkin itu jenis sampan atau kalau di sini zawrak itu bisa diartikan kapal but, kapal karet yang didayung ya. Zawrak. Kapal karet yang didayung itu zawrak. Kalau qaribun apa? Kalau qaribun itu perahu kapal kayu dayung ya, Pak. Pernah lihat kapal kecil kayak kano gitu didayung, itu qaribun. Kalau markabun itu kapal yang pakai mesin itu loh, pakai kayu, yang di sampingnya ada telinganya itu. Pernah lihat? Buat nelayan itu, Ustaz. Ini kan Buat perahu nelayan. ya, nelayan. Kemudian di sini ada, seperti ininya. Ini markabun ya. Kalau qaribun itu ya perahu kayu yang didayung.
Kalau zaurah pun tadi kapal apa perahu but ya, perahu karet yang didayung itu zaurah. Bisa juga kan, ada juga yang mengatakan qorib itu juga bisa diartikan kapal but yang kenceng itu. Kapal but itu juga qorib. Qaribun kahrubai. La. Ya Allah. Nah, semua hasil al-kalam ya semua. Jadi wasyahadatu funa tasiru yaminan wa shimalan. Kemudian si Amir melihat kapal itu berjalan kanan dan kiri. Ingat shimal itu kiri ya. Kalau syamal bi fathi shin, syamal Selatan. itu utara. Kalau Utara shimal ya? itu kiri ya. Hmm. Ingat beda harokat beda arti. Yaminan shimalan di sini apa i'rabnya? Yaminan wa shimalan i'rabnya apa? Tamyiz ya? Nah, bukan tamyiz ya, Ikhwan. Sebentar. Hah? Eh, Ini dzaraf ya, Ikhwan. Zorof ya, Zorof. Dzaraf apa? Makan. Zorof makan. Al-makan, sahih. Ya, ingat isim mansub. Kalau dia menjelaskan makna sebuah keterangan, itu sudah pasti dzaraf ya. Ba'duha yasiru bisuratin wa ba'duha yasiru bibutin. Ya. Sebagiannya ada yang berjalan dengan cepat, ada yang berjalan dengan lambat. Waqad rafa'at kullu safinah 'alaman fawqaha. Jadi di atas perahu itu, di atas apa? Di atas kapal itu ada benderanya ya biasanya. Ya ada bendera. Waqafa Amirun sa'atan mairabu sa'atan. Saatan sa'ah waktu. Ya, Zorof. kenapa? Zorof juga Zorof. Atau sebut aja maf'ulun fihi juga benar. Maf'ulun fihi. Zorof atau maf'ulun fihi. Karena waqafa nanti tuh bingung waqafa. Ini maf'ulun bihi enggak ya? Bingung antum. Nah, itu sudah pasti zorof atau maf'ulun fihi. Min naharin ya. Waqafa Amirun sa'atan min nahar. Min nahar ini enggak masuk ya. Farihan. Ya, masruran. Nah, kalau farihan masruran ini bukan keterangan ya. Di Dia ajli, apa? maf'ul di ajli. Nah, farihan. Nah, farihan Atau- maf'ul di ajli bisa. Tapi lebih tepatnya ke kemana i'rabnya? Hal Ustaz. Hal, satu hal ya. Jadi Amir itu berdiri 1 jam itu dalam keadaan senang, bahagia. Bihadzal manzari al-jamil. Wa kanat kullu safinah tahmilu al-badai'. Setiap kapal laut itu membawa al-badai'. Bida'ah itu bentuk jamaknya adalah al-badai'. Barang-barang ya. Kargo barang besar itu badai' ya. Ya ikhwan. Wa ala dhahriha al-musafiruna. Apa makna wa ala dhahriha? Zahar di sini maknanya majaz atau hakikah? Majas di Manjas atas ini. Karena kapal laut nggak punya punggung ya. Yang punya punggung itu ya yang bernyawa. Manusia, hewan itu punya punggung. Ya, Tapi bibir kapal pantai laut itu nggak ya punya Ustaz ya. punggung. Tapi ini maknanya manjas ya. Digunakan bukan pada makna aslinya. Maksudnya apa? Di atasnya ya, di punggung atas kapalnya itu ada penumpang. Alladzina yuhibbuna as-safara bis-sufun saifan. Nah, saifan. Artinya apa? Musim Panas. Musim panas. panas. I'rabnya apa? Maf'ul fi. Nah, sahih. Maf'ulun fihi atau dzaraf? Dzaraf apa? Makan atau zaman? Zaman Ustaz. Zaman. Bi anna al-hawa'a yakunu 'alilan. 'Alilan apa i'rabnya? Maf'ul fi. Bukan. Lembut Alilan kan itu artinya Ustaz. lembut. Hal Ustaz. Khobarnya kana, khobar kana. Khobar kana. Karena oh iya, Khobar kana itu. yakunu aliyan. Alilan. Yang terkecoh. Antum harus bisa membedakan ya. Semua bentuk mafa'il itu mansub. Tapi antum harus tahu perbedaan di antara mereka semua. Wa fi syita'i yaqilul musafiruna bis-sufun ya, pada musim dingin sedikit ya musafir yang berpergian dengan kapal laut li annal barda yakunu syadidan. Syadidan apa i'rabnya? Khobar kana. Nah, Khobar kana. Harus lebih jeli. Nazara Amirun ilal amami ya. Fara'a asy-syamsa takhtafi syai'an fa syai'an fil bahri hatta ghabat tamaman. Fahim kan maknanya? Si Amir ini melihat ke depan
kemudian melihat matahari itu apa? Tenggelam Tapi sedikit demi sedikit sampai lautan itu apa? Tidak ada terlihat lagi Gelap, cahaya Ustaz. matahari di sana. Fadhahara al-qamaru wan nujumu min haulihi tamla'us samaa'a nura. Kemudian apa? Waqafa Amirun yufakkiru fi hadzal alami al-ajib alladhi khalaqahu Allah wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ya. Wa qara'a qala qaula Allah ta'ala rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Nah, kemudian Amir ini berpikir ya tentang dunia ini yang luar biasa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak boleh. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina adzaban nar. Maka lindungilah kami dari azab neraka. Fahimtum ya sawab? Az-zaraf ظرف الزمن أي ظرف الظرف أو مفعول فيه فهمت أم لا؟ sama Ustaz. طيب. عندكم سؤال؟ Ustadz, نعم. isimnya kana itu kembali ke hawa ya Huwa. Ustadz. Nah. Di situ kan itu kan tidak disebutkan kananya kan. Jadinya kananya adalah dhamirun Dhamir mustatirun mustatir. taqdiruhu huwa ya'udu ila al-bar. Seperti itu Isa kalau antum mengi'rab ya. Enggak tampak ya isimnya atau fa'ilnya, maka pasti dhamir mustatir. Tapi dhamir mustatir itu kembalinya ke isim sebelumnya. Karena al-barda di situ i'rabnya apa? Al-barda di Mansub. situ. Nah, maksudnya kenapa? Isim anna. Nah, ada pertanyaan lagi, Eva? Kalau boleh, Ana ingin bertanya satu lagi, Ustadz. Nah, tafadhali. Perbedaannya mihnatun dengan ashkhosun apa ya, Ustadz? Apa? Perbedaan mihnatun dengan ashkhosun. Ashkhos. Ya, Ashkhos. Ashkhos itu maksudnya ashkhos itu orang. ya setahu anak ashkhos itu orang kalau di Baina Yadaik tuh ashkhos tuh kok disebutkan pekerjaannya kayak tobibun begitu. Emang bedanya sama mihnatun itu apa ya, Ustadz? Tulisannya ada nggak? Mihna pakai H atau pakai H? Pakai H. H tebel. H yang di tenggorokan bagian bawah. H tipis. Kok mihnah itu ya begini. Ma mihnatu abika, ma wazifatu abika, pekerjaan kalau mihnah itu. Ya, mihnah pekerjaan ya, Ustadz. Nah, sahih. Mihnah Kalau itu pekerjaan. ashkhosun, Nah, ashkhos itu ya orang, jamak dari syakhsun. maksudnya orang tuh tobibun gitu bukan, Ustadz? Atau apa maksudnya? Toyarun begitu bukan? Nah, itu kurang tahu ya. Coba antum nanti fotokan kalimatnya, nanti bisa di Jabriananya. Toyib, Kalau Ustadz. nggak lihat kalimatnya lengkap nggak bisa. Karena kalau antum tanya ashkhos sama mihnah sudah pasti beda secara bahasa. Tapi kalau dilihat jumlah lengkapnya baru mungkin bisa kita tahu perbedaan. Jadi sebab kalau nggak ada pertanyaan kita Baik, cukupkan ya. Ustadz Khairon. Iya. Ya, kalau aduh nggak boleh kayak gitu. Kalau nggak ada pekerjaan kita cukupkan ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khair Ustadz. Jazakallah.